semuanya sudah menggunakan hidrolis motorized semua Pak Bos? Udah semua, cuman prosesnya yang udah aktif depan, belakang Mas. Belakang belum kabelnya belum disambung, tinggal nyambung kabel. Yang ini depan tak setel ulang, yang bagian atas biar cari yang lebih pasnya. Di bawah oke, samping-samping oke, cuman belakang yang belum tak sambung kabelnya. Tapi udah oke, tinggal nyambung kabel aja yang belakang. Siap. Yep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa. Ini tidak akan saya review total karena memang belum jadi ya. Jadi saya review total pun nanti kagok kalau ada yang dirubah atau ya ada yang di gimana. Jadi saya hanya mau keliling-keliling sambil tadi ada sedikit Om Irul minta di apa namanya? Apa mau jenenge Om? Kekurangannya. Nah, ini ada Om Irul. Karena pas saya sama Pak Eko bikin konten kelebihan palak ini daripada palak standar, komentarnya itu kan kekurangannya juga, jangan kelebihannya aja gitu. Kekurangan dari palak ini. Nah, ini sini Pak Eko, bayarnya padang. Makanya saya sendiri kan karena mungkin Om Irul bukan pengemudi ya. Kalau pengendara sih semua pengendara, tapi Om Irul sendiri memang beliau bukan profesi, jadi bukan pengemudinya. Untuk kelebihan dan kekurangan dari ban tubeless beserta palak tubelessnya ini sering yang ditanyakan remisa saat saya membawa si Dawuk, sering bertanya-tanya apa sih kelebihan dan keunggulan dari ban tubeless sendiri. Kalau untuk yang belakang itu memang dia lebih stabil karena tapaknya lebar dan yang pasti lebih kuat dan harganya lebih mahal. Nah, tapi perbandingannya kalau untuk ban tubeless dan velg tubeless dengan ban kawat atau dengan ban benang atau dengan velg standar internasional atau standar SNI-nya ya dari bawaan pabrik, itu memang untuk ban dan velg tubeless ini lebih lama. Alhamdulillah untuk saya saja dengan membawa si Dawuk itu ban yang sudah saya pasang lebih dari 7 bulan atau mendekati hampir 1 tahun, itu hanya baru naik bahasa Indonesia kelongnya apa? Berkurang sekitar 10%. Nah, tapi kalau saya menggunakan ban benang atau menggunakan ban kawat, itu saya setiap 7 atau 8 bulan saya pasti harus ganti. Karena kekuatannya rata-rata itu kalau untuk untuk line jauh seperti saya, itu di kisaran 7 sampai 8 bulan apabila ban tersebut tidak meletus. Nah, kalau untuk yang lintas Sumatera atau Krodong, ini bisa untuk trayek ke jurusan Medan, itu bisa buat sampai 1 tahun. Itu setelah saya bertanya-tanya dengan beberapa sopir-sopir teman-teman saya yang menggunakan ban ini ya Om ya. Nah, karena saya sendiri kan bukan pemain Krodong Sumatera nih, tapi saya sempat sebelum menggunakan barang apa yang saya mau aplikasikan di truk saya bertanya-tanya dulu dengan mereka yang sudah menggunakan. Nah, seperti itu. Kalau menggunakan ban kawat atau menggunakan ban Jawa itu hanya paling 3 bulan sudah habis. Nah, perbandingan mahal dan murahnya ini ya, ini ada beberapa yang membandingkan. Kalau murahnya itu memang digunakan untuk jangka pendek. Kalau mahalnya itu akan kembali murah kalau digunakan dengan jangka yang panjang seperti itu. Kalau untuk ban depan sendiri saya pernah merasakan memang jika ban depan menggunakan tubeless itu memang kurang stabil. Apalagi kalau kita bertemu dengan jalan yang sedikit licin dan juga sedikit bergelombang karena teksturnya dia keras. Nah, beda dengan kalau kita menggunakan ban Jawa kalau ban depan Om. Makanya kayak si Dawuk tersebut, biarpun ban belakang kita menggunakan ban tubeless, tapi untuk depan saya masih menggunakan ban Jawa karena memang dia lebih stabil. Kalau ban Jawa itu di waktu kita kayak jalan hujan, terus kayak jalan bergelombang. Tapi kalau kita menggunakan ban tubeless depannya, itu dia kalau sopirnya enggak apa ya, ibaratnya gampang lalai lah, dia biasanya lebih sering mengalami kecelakaan. Lebih kehilangan kontrol. Karena gampang kehilangan kendali seperti itu. Makanya untuk ban depan si Dawuk sendiri saya menggunakan ban Jawa atau ban kampung seperti itu. Jadi kalau itu bukan karena pas lagi mau beli pas kantongnya tipis, itu bukan. Enggak. Kalau untuk masalah beli kantongnya tipis itu kan urusannya ada juragan. Oh, masuk. Iya, juragan masuk. Jadi sebelum saya menggunakan apa sih barang yang mau saya aplikasikan ke truk saya itu, saya terlebih dahulu juga mempelajarinya terlebih dahulu gitu loh. Oh, truk saya ini mau saya gunakan buat apa? Kalau misalnya mau seperti ini, misalnya kalau saya ini biarpun kayak dari EZ Putra menawarkan nih bikin truk seperti ini, tapi harus buat kerja
saya yang pusing Om. Nah saya mau buat apa kalau truknya seperti ini saya buat kerja, yuk. Nah makanya semua itu biasanya kayak yang membuat sedikit pusing karoseri itu kalau saya pengen truk yang ekstrim tapi cocok buat kerja. Nah di situ ditambah lagi nanti harus mengaplikasikan dengan kategori standar ke kategori ekstrim, tapi juga layak untuk kerja dan ditambah budgetnya yang pasti sangat mahal ya. Lah ini ceritanya di situ Remisa. Ya, jadi untuk Remisa bola racing semua yang juga kemarin nonton videonya Om Irul tentang review bantu plus ini sudah terjawab. Memang dari kemarin-kemarin tak rasan-rasan, nanti paling yang jawab itu Kaji Buhari. Karena memang yang sudah pakai saya juga udah pernah ngobrol sebelumnya. Itu menggunakan waktu di rumah ya. Itu udah ngobrol-ngobrol. Nah, memang nanti jawabannya Pak Haji Buhari karena yang sudah berpengalaman sudah langsung mengaplikasikan di armada yang buat lintas. Oke, seperti itu ya. Jadi terjawab sudah. Apa itu komentar yang Kaji Buhari di channelnya Om Irul Explore. Tanya ini yang sering Remisa tanyakan ya, truk ekstrim kok ada papan yang dipotong. Nah ini saya yang menjelaskan atau dari Pak Bosnya nih yang menjelaskan ini. Nah ini lebih enaknya dari Pak Bosnya yang menjelaskan kenapa kok di tengah-tengah papan ini ada sedikit potongan. Jadi ini nanti yang menjelaskan langsung dari Pak Bosnya. Pak Bos, monggo. Ini untuk papan ini digunakan untuk apa atau ditujukan agar gimana gitu loh. Nah, untuk papan ini bisa dilepas, ini maksudnya untuk spek standar kirnya. Jadi ya. Kalau misal mobil untuk kontes, untuk kerja itu kan diwajibkan atau misalkan disarankan tetap surat-surat tetap harus komplit. STNK serta bukir itu harus ada. Ya, jadi nanti kalau di waktu jalan itu aman surat-surat lengkap. Belakang persyaratan untuk kir itu harus di lubang dari lantai itu sekitar 70 cm. Nah, itu wajib ada standar kirnya. Kalau untuk STNK sendiri warnanya sudah menggunakan warna ini, berarti ini warna apa kalau ini? Warna apa? Campur-campur. Kalau ini masuknya ke kuning kombinasi ke warna dasar mobil aslinya. Warna dasar mobil aslinya ya. Karena memang didominasi dengan warna kuning. Kalau si Dawak itu memang didominasi 99,9% hitam ya. Jadi untuk STNK langsung begitu saya juragan saya itu pesan ke dealer, saya langsung minta rekom untuk STNK dipindah dengan warna hitam kombinasi. Karena untuk menghindari pada waktu pas kita di jalan atau pas kita sedang kir atau pas kita sedang ngurus surat-surat. Nah, intinya seperti itu. Kita langsung ke belakang, saya mau lihat ini lampunya kok kayaknya belum ada yang pakai ini. Nah, ini untuk lampu belakang ini Pak Bos, lampu belakangnya ini. Ya nggak apa-apa, ini hanya sedikit motor ini yang digunakan lampu belakang, lampu dari pabrikan mana ini Pak Bos? Kalau pabriknya lampu impor Mas. Kalau nama ini kan lampu luar negeri bukan lampu keluaran Indonesia ya. Ini impor dari luar negeri. Aku pengambilannya di Claris, Claris Autolet. Untuk namanya sendiri aku lupa. Kalau yang penting aku lampu sediakan pakai lampu ini, cuma namanya reviewnya nanti aku belum tahu persis nama lampunya apa. Ini berarti saya sendiri belum bisa menjelaskan karena untuk nama lampu ini tersebut dari Pak Eko juga belum tahu ya nama lampunya apa. Jadi kita akan saksikan bareng-bareng nanti di YouTube-nya Irsyad Putra. Kalau tidak di Om Irul nanti pasti akan ada kejelasan lampunya apa. Kalau enggak ini penonton silahkan ditebak dulu dengan nyala seperti ini. Barangkali ada yang tahu, di kolom komentar ditulis ya. Oh iya. Nah, kadang kita yang review pas nggak tahu detail atau mau menyebut jenis tapi takut salah, barangkali penonton bisa langsung syukur-syukur dari Clarisnya yang melihat ya nanti bisa komen. Langsung. Sedikit bertanya, nah ini kok ada di senderan jok itu kok adanya menggunakan LCD nih Mas Rito. Nah ini diambil dengan unek-unek dari Mas Rito sendiri, unek-uneknya gimana, terus ada nggak sih plus minusnya gitu loh.